Halo semua, kembali lagi bersama kami dalam perkuliahan Filsafat Pendidikan. Perkuliahan hari ini akan ditemani bersama saya, Laurentius Dimas Vigar Saputra, dan Christine Susanto dalam materi kognitivisme. Penasaran? Mari kita simak bersama-sama. Mari kita mulai pembahasan dari sejarah singkat kognitivisme. Pada akhir tahun 1950-an, teori pembelajaran mulai melakukan pergeseran dari penggunaan model behavioristis ke pendekatan yang bertumpu pada teori dan model pembelajaran dari ilmu kognitivis. Psikolog dan pendidik mulai tidak menekankan perhatian pada pengamatan perilaku dan lebih menekankan pada proses kognitif yang lebih kompleks, seperti berpikir, pemecahan masalah, bahasa, pembentukan konsep, dan pemrosesan informasi. Para pelopor dari penelitian kognitivis yaitu Edward Stallman, Wolfgang Kohler, dan Ivan Krajewski pada awal 1920 hingga 1930-an. Namun baru pada tahun 1950, teori kognitivis mendapat perhatian dan mulai berkembang. Landasan epistemologis. Teori kognitif berfokus pada konseptualisasi proses belajar siswa dan membahas masalah bagaimana informasi diterima, diatur, dan disimpan oleh pikiran. Model pembelajaran kognitivis tidak begitu peduli dengan apa yang pelajar lakukan, tetapi dengan apa mereka mengetahui dan bagaimana mereka mendapatkannya. Pengetahuan di sini merupakan sebuah kegiatan mental yang berpusat pada pembentukan struktur dan encoding, atau cara bagaimana informasi diubah agar bisa tersimpan dalam memori. Pelajar dipandang sebagai peserta yang sangat aktif dalam proses pembelajaran. Benar atau salahnya sesuatu berdasarkan kesesuaiannya pada realitas atau korespondensi. The Multi-Store Model. Model awal kognitivisme yang dikenal sebagai model memori ganda atau multi-store model yang diciptakan oleh Atkinson dan Shiffrin pada tahun 1968 mengacu pada interaksi antara memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Bermula pada subjek yang mendapatkan informasi melalui panca indera, yang kemudian informasi tersebut dimasukkan ke dalam memori sensorik. Jadi di sini dari environment atau dari luar kemudian dimasukkan ke sensori memori. Tetapi informasi yang terdapat di dalam sini hanya mampu bertahan kurang lebih 1-3 detik saja sampai akhirnya terlupakan. Jadi misalnya ketika kita melihat objek di sekitar kita. Nah, jadi ketika dari banyaknya objek kita terkadang lupa apa objek yang kita lihat sebelumnya. Kemudian kita melihat objek itu lagi untuk mengingat objek tersebut. Tuh. Kemudian sebelum diteruskan ke dalam memori jangka pendek atau short term memory, subjek menentukan dari informasi tersebut mana yang akan diabaikan dan mana yang akan benar-benar diterima. Oleh karena itu, tidak mungkin jika subjek harus menerima semua informasi sensorik tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Dari gambarnya di sini itu di bagian attention. Jadi dari berbagai macam objek yang kita lihat tadi, kemudian kita memilih objek mana yang akan menjadi fokus untuk kita ingat. Setelah informasi disaring, lalu diteruskan ke dalam memori jangka pendek. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan subjek dalam menentukan informasi mana yang akan diingat, diantaranya yaitu usia, motivasi, pengendalian diri, ketidakmampuan belajar, dan seberapa familiar subjek dengan objek tersebut. Jadi semakin familiar, maka semakin kurang kesadaran yang dibutuhkan dalam memproses dan semakin besar ruang yang dimiliki untuk menerima informasi baru. Di dalam memori jangka pendek, informasi sensorik akan diubah dalam beberapa bentuk. Misalnya, visual menjadi gambar, bunyi akustik menjadi suara, dan sebagainya. Memori jangka pendek diperkirakan memiliki kapasitas 5-9 item sekaligus,
dan durasi kurang lebih 18 detik saja. Agar informasi tersebut dapat bertahan dalam memori jangka pendek, maka perlu adanya pengulangan atau mengingat informasi secara berulang-ulang. Dengan begitu, informasi dapat disimpan ke dalam memori jangka panjang. Di gambarnya di sini tulisannya rehearsal loop. Jika pengulangan tidak dilakukan, maka informasi akan terlupakan. Makanya penting ketika kita belajar, kita membaca materi tersebut secara berulang-ulang, agar ilmunya dapat tersimpan dalam memori jangka panjang. Retrieval di sini, maksudnya yaitu ketika short-term memory mengambil informasi yang ada pada long-term memory. Jadi ketika kita melihat objek, kemudian kita merasa kalau kita pernah melihat objek tersebut. Nah, berarti itu ingatan atau informasi dari long term memory terhadap objek tersebut itu diambil ke short term memory. Seperti itu. Skema atau skemata merupakan struktur kognitif yang merepresentasikan pengetahuan umum. Skemata mencakup pengetahuan umum kita tentang situasi tertentu yang digunakan untuk merancang tindakan dan interaksi kita, seringkali berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. Skemata juga membantu memproses informasi baru menggunakan struktur yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Christine Susanto. Ya, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang kognitivisme dalam pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu harus sampai kepada pengetahuan intelektual atau pengetahuan kognitif. Learning yang sukses, pembelajaran yang sukses, itu yang mampu membentuk siswa yang mampu berpikir dan active learner. Jadi dia itu siswa yang juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran, nggak cuma diam menerima gitu aja seperti dalam behaviorisme begitu, enggak. Lalu siswa yang tahu strategi-strategi belajar supaya dia bisa lebih mudah menerima pengetahuan dan mengingatnya begitu. Peran guru dalam kognitivisme itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, terutama basically dengan dua cara ini. Pertama, di kelas itu guru aktif menggunakan strategi-strategi pembelajaran. Kemudian, guru juga mengoreksi pemahaman siswa yang keliru. Dalam sesi tanya jawab itu biasanya. Nah, makanya metode kognitivisme di pendidikan itu yang klasik biasanya tuh ya lecture, studi kasus, kemudian tanya jawab, diskusi begitu. Lalu dalam presentasi guru atau dosen itu biasanya juga dipakai diagram, mind map, gambar-gambar. Itu namanya organizational strategy, yaitu strategi karena otak kita itu lebih mudah untuk menerima dan mengerti dan menghafal. Kalau sesuatu hal yang kompleks itu dipecah-pecah menjadi kecil, kemudian dibikin hubungan seperti mind map ya, yang ini design thinking ini lihat sini, itu kan ada komponen-komponen kecil-kecil, kemudian ada penghubungnya. Jadi kita bisa tahu ini sebenarnya apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan kemudian lihat diagram tentang hati ini. Kalau kita melihat gambar, itu biasanya lebih mudah untuk mengingat. Makanya gambar dan semua hal ini video itu juga sangat penting dalam kognitivisme. Nah, lalu siswa juga membuat summary, membuat rangkuman, lalu ada tinjauan ulang, ada review, itu semua bagus untuk long term memory, untuk mengingat pengetahuan dalam long term memory kita. Juga ada quiz, assessment. Kemudian sekarang perbandingan tentang tiga teori ini, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme.
Nah, kalau kita ingat dalam behaviorisme itu kan tidak percaya bahwa manusia itu punya kehendak bebas begitu ya. Tapi kalau kognitivisme ya percaya manusia itu bisa berpikir dan punya kehendak. Makanya itu adalah potensi berpikir itu, kemampuan berpikir itu potensi yang harus diasah begitu kan. Lalu konstruktivisme karena didasarkan dari kognitivisme, ya dia juga percaya bahwa siswa itu punya free will dan mampu berpikir. Hanya bedanya itu kalau konstruktivisme kemudian lebih meyakini bahwa siswa itu harus bebas menentukan pengetahuannya. Lalu kalau behaviorisme itu sejarah dan lingkungan mempengaruhi tindakan atau perilaku manusia gitu. Jadi dari sejarah dan lingkungan lalu langsung pada tindakan manusia. Tapi kalau kognitivisme dia itu meneliti ini yang ada di tengah ini yaitu proses kognitif. Jadi antara sejarah dan lingkungan dan tindakan itu di tengah itu ada sesuatu yang hilang di dalam behaviorisme ini yaitu proses kognitif ini. Dan konstruktivisme ya karena didasarkan dari kognitivisme ya dia sama juga. Lalu apa itu definisi learning? Kalau behaviorisme, learning itu sebenarnya adalah training untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Tapi kalau kognitivisme, learning adalah perubahan dalam states of knowledge. Learning adalah aktivitas atau proses mental. Kalau konstruktivisme, learning adalah construction of meaning gitu. Ya sebenarnya dalam kognitivisme itu juga apa disebutkan tadi ya oleh Putra bahwa ada aspek konstruksi juga. Tapi kalau konstruktivisme itu dia lebih menekankan hal ininya begitu. Kalau kognitivisme dia itu banyak meneliti tentang bagaimana caranya supaya lebih mudah mengingat, memori dan lain sebagainya itu tadi. Tapi intinya sebenarnya ya sama kan kognitivisme gitu. Lalu peran guru dan siswa. Nah, kalau behaviorisme gurunya yang aktif, lalu siswanya yang pasif ya harus menerima begitu aja. Kalau siswanya itu bilang guru saya enggak setuju dengan hal ini atau bagaimana gitu. Ya, kamu keliru, you are wrong. Tapi kalau kognitivisme, gurunya aktif, siswanya juga aktif. Jadi gurunya aktif mengimplementasikan strategi-strategi belajar dan aktif kalau dia tahu ada siswa itu yang pemahamannya itu keliru gitu. Ya dia mengoreksi. Tapi siswanya sendiri itu juga aktif, berpikir, bertanya, review, lalu memastikan bahwa pemahamannya itu benar. Jadi siswa itu juga punya tanggung jawab untuk memastikan aku ini mengerti apa enggak sih sebenarnya gitu. Jadi kalau enggak ngerti ya harus tanya gitu. Tapi kalau konstruktivisme gurunya itu cenderung lebih pasif. Ya ada aktifnya tentu aja, tapi lebih pasif kok dibandingkan dengan kognitivisme. Karena peran guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Dan guru juga cenderung tidak mengoreksi. Ya bisa mengoreksi sedikit, tapi tidak terlalu tidak sampai seperti kognitivisme begitu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang ini kamu baca sendiri, kamu presentasi sendiri, kamu tanya jawab sendiri, sudah jadi dosennya cuma ngelihat begitu aja. Pokoknya saya sudah membuka fasilitas chat di Bella, saya sudah membuka apa dan lain-lain di Bella itu sudah saya oke. Ya sudah wis kalian diskusilah sendiri. Ya itu mungkin dosen yang meyakini konstruktivisme ya. Tapi ini kan bisa dikritisi apakah bagus atau tidak seperti ini sebenarnya. Efektif atau tidak. Lalu kalau konstruktivisme, siswanya ini yang saya bilang ini kan aktif discovering. Tapi di dalam discovery itu diandaikan pemikirannya tuh lebih benar begitu. Lalu kalau metode pembelajaran, dalam behaviorisme biasanya kan ada reward and punishment, lalu juga ada training perilaku yang baik yang diinginkan itu harus diulang-ulang begitu terus. Kalau kognitivisme itu lebih kepada strategi-strategi bagaimana informasi pelajaran-pelajaran itu bisa diproses dengan baik di dalam pikiran kita dan bisa diingat dengan baik. Makanya seperti yang tadi sudah saya katakan, metodenya itu biasanya bikin ringkasan,
bikin diagram, gambar, tinjauan ulang, studi kasus, analogi, tanya jawab begitu. Kalau konstruktivisme dia karena ditekankan penemuan ya, bahwa siswa menemukan sendiri pengetahuan, maka jenis seperti project-project itu cocok untuk konstruktivisme. Dan kemudian juga jenis self-guided learning based on personal experience. Juga minggu lalu kita bicara tentang peer grading atau review dalam konstruktivisme. Nah, kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa kognitivisme itu paling cocok dengan definisi pendidikan sebagai tindakan mutual yang bertujuan untuk mengembangkan intelek siswa melalui intervensi dari intelek lain guru. Jadi kalau lihat di hari pertama, kita akan membahas tentang definisi pendidikan itu apa, ya kan? Pada kelas hari pertama itu, nah itu sudah disebutkan bahwa pendidikan itu tindakan mutual. Jadi baik guru dan siswa itu perlu aktif dalam pendidikan. Nggak bisa gurunya aja yang aktif, siswa yang menerima aja. Tidak bisa juga siswanya yang aktif, tapi kemudian gurunya ya lebih pasif begitu ya tidak ideal juga ya kan. Nah, tapi meskipun demikian, sebenarnya 3 teori itu saling melengkapi, juga tergantung konteksnya. Jadi kita perlu tahu dalam konteks apa harus lebih menggunakan yang mana gitu. Bukan berarti bahwa behaviorisme itu harus ditinggal 100% gitu, tidak. Ya, itu kesimpulan kami. Dan saya yakin teman-teman punya banyak pertanyaan gitu ya. Jadi mari kita bertanya jawab. Terima kasih.